janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lebih lagi angkat suaramu, katakan, nyanyi dan bersoraklah baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya mulia kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Yang percaya bahwa hidupnya digenapi oleh setiap janji-janji Tuhan, berikan tepuk tangan. Janji Tuhan iya dan amin. Tiada pernah kesudahan kasih dan setiap Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Tidak ada tempat selain di dalam hadirat Tuhan yang sangat terindah yang pernah kami alami di sepanjang kehidupan kami. Hadirat-Mu membuat kami mengerti akan setiap kehidupan kami, Bapa. Hadirat-Mu yang membuat kami sampai saat ini ada sebagaimana kami ada. Dan kami katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih Tuhan. 6 hari lamanya Engkau ada bersama dengan kami, membawa kami kepada satu kebaikan, kepada kebaikan yang baru. Sehingga sampai pada hari yang ke-7 ini, hari Sabat, di mana Tuhan memerintahkan kepada kami untuk kami dapat menguduskannya. Kami yakin dan percaya di tempat ini kami boleh menerima segala sesuatu yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah kami timbul dalam hati kami. Tuhan, Engkau sediakan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi Engkau, ya Bapa, digenapi di dalam nama Yesus. Engkau membangkitkan gereja-Mu, Tuhan, di akhir zaman ini. Bawa gereja-Mu ini untuk menuai jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari Bapa, bangkitkan kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan syukur bahkan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu akan berkat Tuhan, yaitu firman-Mu yang hidup. Hamba-Mu yang telah Kau utus ada di tempat ini. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, hanya debu dan tanah liat. Hanya karena oleh kasih karunia Tuhan saja yang memampukan hamba-Mu ada di altar-Mu yang kudus ini ya Tuhan itu. Oh Tuhan Yesus, untuk itu hamba-Mu minta kepada Bapa, urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, agar hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Mulut bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan urapi, sehingga setiap perkataan yang keluar di dalamnya semuanya benar-benar berasal daripada Tuhan, bukan daripada keinginan daging dari hamba-Mu ini ya Bapa. Semua kami yang ada di tempat ini urapi tanpa terkecuali. Urapi telinga kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami, seluruh kehidupan kami Tuhan urapi, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh mendengar akan setiap benih-benih firman Tuhan. Apa yang kami lakukan, biarlah Tuhan berkenan di atasnya. Bagi-Mu segala pujian ya Tuhan. Di tempat ini nama-Mu diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami tidak izinkan
ada satu oknum pun yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba untuk mencuri kebenaran firman Tuhan dari tempat ini, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya benih firman Tuhan jatuh ke tanah hati yang subur, sehingga umatmu boleh dibangkitkan. Sebab firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman umatmu dibangkitkan, 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 sehingga semakin mengasihi Tuhan, mati-matian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk membaca, kami siap Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang kami dengar, apa yang kami baca pada saat hari ini juga. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya, sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat teman-teman worship pujian penyembahan yang telah membawa kami dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala dan juga seluruh pengerja pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semua segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lepas daripada tuntunan daripada Tuhan. Amin. Semua kita disertai oleh Tuhan. Jika kita mau menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya PDP Prima Siregar, asal lahir di Medan, tetapi kami sudah berdomisili di Papua. Saya sudah menikah, istri saya orang Papua asli, suku Biak, tetapi karena menikah dengan saya orang Batak, maka seperti biasalah diberikan marga atau borusi hombing. Haleluya. Dan saat ini dia tidak bersama-sama dengan saya karena dia bersama dengan anak saya juga dipakai Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan di GBI Bangun Mulia sebagai worship leader. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari yang dimana kita baru saja meninggalkan atau menyelesaikan hari Pentakosta. Katakan Pentakosta. Saudara, saya mau katakan berbanggalah punya Tuhan Yesus. Katakan punya Tuhan Yesus. Tepuk dadamu katakan saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin saudara. Banggalah punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Segala sesuatu mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitannya bukan hanya tercatat dalam Injil yang saudara pegang, yang saudara pegang sampai saat hari ini sebagai pedoman imanmu, tetapi juga dicatat dalam sejarah dunia. Katakan, kita bangga punya Tuhan Yesus. Kau cantik sekali, kau tampan sekali hari ini. Katakan kata-kata berkat samping kiri kananmu saudara, supaya dia sedikit menyala-nyala. Haleluya. Saudara, sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau logat saya yang tidak menggunakan kata ko dan segala macam. Karena saya sudah berdomisili di Papua, gak sedikit jauh beda lah dengan orang Batak. Iya kan, orang Batak kan kayak gitu, panggil mamanya udah makan kau mak. Sebelum dibilang mama, dikau-kaukannya mamanya. Haleluya. Amin, katakan sampai kiri kananmu, iya juga ya. Haleluya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangga punya Tuhan Yesus. Karena sampai saat hari inilah, karena anugerahnya kita ada sebagaimana saat hari ini. Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena uangmu, bukan karena kau sehat, tetapi karena oleh perkenanan Tuhan engkau ada sampai saat hari ini. Percaya dan yakinlah tiba saatnya segala sesuatu engkau akan tinggalkan di bumi ini. Yang akan kau bawa adalah imanmu, katakan iman. Kasihmu kepada Tuhan, katakan kasih. Haleluya saudara, hari ini saya diberikan tema yang dipakai oleh pusat kita, yaitu tentang berbicara tentang Roh Kudus. Karunia Roh, Roh Kudus sebagai penolong, katakan Roh Kudus penolong. Nah saudara, saya mau katakan dipimpin oleh Roh. Hidupmu, hidup saya dan saudara harus dipimpin oleh Roh. Katakan dipimpin oleh Roh. Tidak cukup hanya untuk dipenuhi oleh Roh, tetapi hidup kita harus dipimpin oleh Roh.
Beda saudara, hidup yang dipenuhi dengan dipimpin oleh roh. Engkau kalau hanya sampai kepada pemenuhan oleh roh, saya mau katakan, engkau masih punya kuasa atas kehidupanmu. Engkau masih punya kendali atas keinginanmu sendiri. Engkau masih punya kuasa atas perbuatan-perbuatanmu. Tetapi ketika engkau dipenuhi oleh roh dan mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin, untuk menuntun kehidupanmu, saya mau katakan engkau tidak punya kuasa lagi, engkau tidak punya kendali lagi atas kehidupanmu. Karena apa? Roh Kudus yang mengendalikan, Roh Kudus yang memimpin engkau. Haleluya. Apa pentingnya hidup kita dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang membuat kita menang atas segala masalah kehidupan. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup dipimpin oleh Roh? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, saudara akan bisa menyesatkan banyak orang kalau saudara tidak mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang kau ajarkan hanyalah keinginan-keinginan daging. Karena yang kau ajarkan bukan kehendak Bapa, tetapi apa yang menjadi keinginan kebutuhan dagingmu, itu yang kau ajarkan kepada banyak orang. Saya mau katakan, di akhir zaman akan timbul penyesat-penyesat. Saya mau katakan, jangan sampai itu terjadi kepada saya dan saudara. Maka daripada itu penting kita semua untuk hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Saya catat di sini supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kehidupan seperti apa? Saya katakan, Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah. Katakan, kau umat pemenang. Katakan samping kiri kananmu saudara. Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah, tetapi Tuhan mendesain kita untuk selalu menang dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya. Kemenangan seperti apa yang akan kita peroleh saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau saya boleh memberikannya kepada kita semua, yang pertama saya katakan kemenangan terhadap dosa. Katakan dengan iman, tepuk dadamu, saya menang terhadap dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6-9 mencatatnya. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Seharusnya kehidupan orang Kristen adalah seperti ini. Yang mengaku diri sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau katakan, saudara harusnya tidak hidup di dalam dosa lagi. Yang mengerti katakan amin. Banyak tawaran dunia, iya memang banyak. Karena kita sedang tinggal dalam dunia. Oleh sebab itu Tuhan utus firman-Nya untuk menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan utus Roh-Nya yang kudus untuk menjadi penolong kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan hanya dipenuhi, minta Roh Kudus memimpin engkau. Haleluya. Haleluya. Saya katakan, kemenangan terhadap dosa artinya kita tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi kita hidup taat dengan perintah-Nya dan tidak kompromi terhadap dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa, tetapi Tuhan tidak kompromi terhadap dosa. Suatu ketika ada seorang perempuan pelacur terdapat baru selesai melakukan dosa. Lalu para ahli Taurat, imam-imam pada saat itu membawanya ke hadapan Tuhan Yesus dan menyeretnya di hadapan Tuhan Yesus. Baru imam-imam kepala dan ahli Taurat mengatakan kepada Tuhan, menurut hukum Musa, siapa yang berbuat dosa ketahuan berbuat zina, dia dihukum dilempar pakai batu sampai mati. Lalu Tuhan kemudian menjawab kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, dialah orang yang pertama mengangkat batunya dan melempar kepada wanita ini. Tuhan tahu maksud mereka. Katakan sampai kiri kananmu, Tuhan tahu maksud hatimu. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Lalu satu persatu ahli-ahli Taurat, imam kepala mulai melepaskan batunya yang sempat mereka pegang dan siap untuk melemparkan kepada wanita itu. Lalu mereka boleh meninggalkan mereka. Lalu kemudian mulai melihat. Dan tidak ada satu orang pun sisa selain daripada wanita itu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, kemana mereka semua yang membawa engkau dan yang siap untuk menghakimi engkau? Perempuan itu menjawab, mereka sudah pergi.
Apakah mereka melempari engkau? Tidak. Maka kata Tuhan kepada perempuan itu, aku pun juga tidak melempar engkau, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan tidak kompromi dengan dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Betul saudara, Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Dia tidak kompromi terhadap dosa. Tuhan tidak menghukum, tetapi saya percaya kalimat terakhir yang Tuhan sampaikan, pergi dan jangan berbuat dosa lagi, itu adalah hukuman yang sangat-sangat melekat di sepanjang kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Mohon maaf saudara, kalau orang Papua bilang kepala mabuk. Kepala mabuk itu tukang mabuk. Saya harus nyatakan, karena di akhir zaman ini tidak ada banyak waktu lagi saudara. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jangan kompromi saudara. Jangan kompromi. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Karena tujuan kita surga. Kita akan melihat saudara. Bukan pelayananmu yang membuat engkau masuk surga. Bukan karunia yang ada padamu yang membuat engkau masuk surga. Tetapi karena engkau melakukan kehendak Bapa, itu yang membawa engkau sampai ke surga. Lalu bagaimana kita mampu melakukan kehendak Bapa sementara kita penuh dengan daging? Itulah perlunya kita harus hidup dipenuhi oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Yang kedua, kenapa kita harus dipimpin oleh Roh? Saya catat di sini, karena Roh yang akan membawa kita menang atas keinginan daging kita, saudara. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, ya, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Haleluya saudara. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Agar hidup kedagingan seperti yang tertulis di atas tidak ada dalam diri kita. Katakan, saya tidak mau kompromi terhadap dosa. Puji Tuhan saudara. Coba pandang samping kiri kananmu, adakah muka-muka yang tersungging di antaranya? Katakan, kau diberkati Tuhan hari ini. Haleluya saudara. Ayub pernah berkata demikian. Masa yang baik-baik saja yang aku terima dari Tuhan. Masa yang tidak baik aku tidak mau terima. Iman kekristenan saat-saat hari ini, banyak sekali iman tahu saudara. Dicubit sedikit tersinggung. Kau pikir kau aja yang bisa buat, aku juga bisa buat. Haleluya saudara. Coba bro, aku udah gak sabar lagi. Bro coba berdiri dulu, bro Yoki. Iya kan? Begini contohnya orang yang menang atas kedagingan saudara. Lihat ini. Iya, ini Bro Yoki ini walaupun kami jauh jaraknya, tetapi kami dekat di WA saudara. Lihat ini ilustrasinya saudara, supaya kita dapat. Lihat ini, Bro tampar saya, tapi jangan kuat-kuat ya. Tampar. Ini kurang kuat. Sampai bunyi. Tak bunyi dah. Saudara, saya punya kesempatan enggak? Punya alasan enggak untuk membalas? Punya. Berdasarkan Alkitab punya enggak? Punya. Punya apa Alkitabnya yang bisa membalas dia? Apa yang kau tabur? Saya bisa punya kesempatan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Berdasarkan firman Tuhan enggak? Firman Tuhan saudara. Tapi lagi-lagi saya mau katakan, Tuhan tidak mengajarkan kita kalau kita hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab mencatat kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Tetapi ingat saudara, tinggalkan dia, tinggalkan pesan juga. Katakan kepada dia, waktu kau memberikan pipi kananmu, katakan, aku mengasihimu Roh. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Ini
Ini ciri-ciri orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Haleluya. Ada banyak orang, saudara, tidak terima diejek. Ada banyak orang, saudara, tidak terima dihina, tidak terima disinggung. Sedikit saja, saudara, mohon maaf, saudara. Weh, khotbah ini siapa? Siapa pendeta ini? Kok dia berbicara, kok dia singgung aku? Jumpain gembala karena dia donatur, panggil gembala. Pak, saya nggak mau lihat lagi pendeta itu khotbah di mimbar kita ya. Karena dia donatur suka-sukanya. Saya mau katakan, Pak, kamu menjadi donatur di tempat ini bukan karena kedaginganmu, tetapi itu karena rencana Tuhan. Tuhan pakai engkau untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu jangan hanya kedaginganmu, berkat Tuhan itu tidak turun lagi atasmu. Tetaplah menjadi berkat, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat harta kita, Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat segala sesuatu yang ada pada diri kita. Tuhan hanya cuma lihat satu, hatimu. Apakah di dalam hatimu ada hati seorang hamba yang mengerti? Katakan amin. Jangan pernah lupa, jangan hanya punya hati seorang hamba, tapi milikilah mental prajurit. Mental prajurit yang dimana ketika Tuhan memerintahkan, siap komandan. Yang mengerti katakan amin. Siap tidak siap ketika ada perintah dari komandan kita yang agung. Kita katakan siap komandan. Yang mengerti katakan amin. Sehat, sakit, suka, duka. Ketika ada panggilan Tuhan, siap. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Nah yang ketiga, saudara, kenapa kita harus menang kenapa kita harus dipimpin oleh Roh? Saya catat di sini supaya kita menang atas tantangan kehidupan. Tuhan tahu, saudara, tantangan kehidupan ini berat. Berat, saudara. Berat sekali, Tuhan tahu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku pergi supaya janji Bapa itu digenapi. Engkau tidak akan seorang diri, supaya roh yang dijanjikan oleh Bapa itu dicurahkan atas saya dan saudara. Hiduplah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apapun proses kehidupan yang sedang kau alami, apapun tantangan kehidupan yang sedang kau alami, ketika bersama dengan Roh Kudus, engkau pasti menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, apa tandanya dari orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Kalau kita boleh melihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan di situ, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria dan sampai ke ujung dunia. Saya mau katakan saudara kepada kita sampai saat hari ini, dengar baik-baik. Kuasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara adalah kuasa untuk mengalahkan keinginan daging. Kuasa untuk mengalahkan seisi dunia ini. Wah Pak, hebat kali kita Pak. Lihat apa yang ada di dalam dunia. Kita lihat firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita akan mengerti apa yang ada di dalam dunia ini, yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak berasal daripada Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Lalu dikatakan apa? Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Yang berasal dari Bapa, angkat tanganmu. Iya, saudara, tahu nggak saudara maksud daripada Kristen itu apa? Kristen itu adalah sebutan mula-mula pada waktu itu disebut sebagai ejekan kepada orang yang mau mengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Kalau kita seorang Kristen, artinya yang kita ikuti di sepanjang kita hidup, yang kita teladani di sepanjang kita hidup, hanya Kristus. Bagaimana Kristus telah hidup, demikianlah kita harus hidup demikian. Pak, tapi berat. Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia meninggalkan kerajaannya yang kekal demi untuk saya dan saudara. Dia lahir ke dunia bukan sebagai raja, tetapi dia sebagai hamba yang hina. Dia tinggalkan segala kemewahannya demi merebut saya dan saudara. Kita lihat perjalanan Tuhan Yesus menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apa? Keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Lihat Tuhan sendiri
diproses oleh iblis, saudara. Apalagi saya dan saudara yang gak ada apa-apanya ini, hanya sebentar saja kita boleh lenyap. Lihat Matius 4 ayat 1. Apa yang dikatakan? Matius 4 ayat 3 sampai 4, saudara. Keinginan daging. Boleh dilihat Matius 4 ayat 34. Kita lihat bagaimana iblis memproses Tuhan Yesus dalam keinginan daging. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Iblis tahu Yesus itu anak Allah. Haleluya. Iblis tahu, Pak, saya dan saudara hamba Tuhan. Iblis tahu, Pak, kita sudah punya kuasa karena Roh Kudus. Tetapi iblis tidak pernah berhenti untuk mencobai saya dan saudara. Untuk itu hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini, iblis berbicara kepada Tuhan Yesus, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Next. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tahukah saudara, sebelum kejadian ini, Alkitab mencatatnya Tuhan Yesus pada waktu dia selesai puasa 40 hari 40 malam, lalu dicatat, laparlah Yesus. Lapar, Pak, lapar. Biasanya orang lapar, apapun di depan matanya dimakan. Yang mengerti katakan amin. Untuk memenuhi kehidupannya, kebutuhannya, saudara. Aduh, daripada aku gak makan, daripada anakku gak makan, gak apa-apa lah ku cabut singkong orang di sebelah. Jangan, saudara. Apa salahnya ketuk? Eda, gak ada lagi nasi kami di rumah. Ku mintalah 1 batang singkongmu ini ya. Biar bisa anak-anakku makan. Jangan dicabut sembarangan. Permisi dulu. Dikasih, puji Tuhan. Enggak dikasih, jangan marah, puji Tuhan juga. Amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Suatu ketika ada seorang pendoa syafaat. Saya percaya itu bukan pendoa GBI Metro. Haleluya. Itu pendoa di luar sana. Suatu ketika ibu-ibu janda ini seorang pendoa. Mohon maaf, jika ada pendoa tapi janda, ini hanya sebatas dibilang kebetulan saja, ya, kebetulan saja, saudara. Ya, bukan maksud untuk ibu janda pendoa syafaat, dia aliran karismatik, haleluya, puji Tuhan. Suatu ketika dia hanya hidup daripada pensiunnya saja, saudara. Kebetulan dia seorang pegawai negeri sipil, saudara. Apa yang terjadi? Pada waktu akhir bulan dia banyak uang karena gaji pensiunnya ada. Pada waktu 10 hari menjelang hari tua, maksudnya hari bulan tanggal tua, saudara, dia sudah mulai menipis kebutuhan pokoknya. Suatu ketika, saudara, mulai habis dan habis, tidak ada lagi stok di dalam rumahnya. Sementara gajian masih jauh. Dia mau ngutang bingung, dia mau ngutang dia malu, saudara. Suatu ketika dia berdoa, kebetulan dia bersampingan dengan seorang tetangganya yang kebetulan juga dia bukan orang percaya. Lalu kemudian dia berdoa, karena memang itu sudah kebiasaannya mengalir kepada rumah. Waktu dia berdoa, dia teriak-teriak, dia lompat-lompat. Haleluya, aku bersyukur Tuhan karena hari ini aku masih hidup. Kemudian dia masuk doa kepada kebutuhan pokoknya. Tuhan, tidak ada apa-apa lagi dalam rumahku. Aku hanya mengandalkan Tuhan saja. Aku memuji nama Tuhan, aku bersyukur Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dapat sore hari tidak ada. Pada waktu malam hari sebelum dia tidur, dia masih percaya dan berdoa, berteriak-teriak. Kebetulan tetangganya ini adalah orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mendengar bahwa ibu janda ini tidak punya apa-apa lagi, dia ketawa. Dalam hati ateis ini dia katakan begini, saudara. Oh, lihat saja apakah Tuhanmu itu memberikan engkau mujizat. Saudara, satu ketika dia menunggu ibu janda ini bangun pagi. Pada waktu bangun pagi, saudara, dia buka pintu kamar, tidak ada mujizat, tanda-tanda apapun yang terjadi. Pada waktu ketiga sebelum dia masuk ke depan pintu, orang ateis ini berkata demikian, kasihan sekali ibu janda ini, kita lihat, saya akan mencobai dia. Apakah benar Tuhannya itu mengutus makanan kepada dia, memberikan mujizat. Ibu ateis ini lalu kemudian pergi ke toko sembako, membelikan 9 bahan pokok, beras, kecap, dan segala macam yang bisa dipenuhi oleh keinginan daging oleh manusia. Lalu kemudian orang ateis ini menaruhkan depan pintunya. Depan pintu ibu janda ini seorang anak Tuhan. Lalu kemudian orang ateis ini mencoba masuk ke dalam rumahnya. Dan kemudian ibu janda anak Tuhan ini mulai membuka pintu seperti biasa. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia buka pintunya. Dia lihat ada 1 bungkusan sembako, Pak.
Dia lompat-lompat, dia puji Tuhan. Haleluya, terima kasih buat mujizatmu. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Lalu kemudian orang ateis ini berkata ketawa-ketawa, kasihan sekali. Kamu pikir Tuhanmu hidup? Itu bukan Tuhanmu yang kasih, itu aku yang kasih. Sebagai seorang anak Tuhan, dia dipermalukan oleh iblis. Dia sedih, saudara. Ibu janda ini sedih. Lalu kemudian, itulah hebatnya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan perkataan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus berbicara kepada dia, bukankah itu yang kau butuhkan? Mengapa engkau masih bersungut-sungut? Kemudian ibu janda ini, anak Tuhan ini berlompat-lompat. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau telah memberikan mujizatmu bagi kami. Engkau telah mengutus iblis untuk memberkati anakmu ini. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Tuhan mampu mengeraskan hatimu. Tuhan mampu meluluhkan hatimu. Apa yang Tuhan tidak pernah sanggup, Tuhan sanggup dalam segala sesuatu. Pertanyaannya, kita mau atau enggak? Bukan soal bisa atau tidak. Kita mau atau tidak dipakai oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Inilah saudara yang diberikan, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia menang atas dagingnya. Kita lihat apa yang ada di dunia ini, yaitu keinginan mata. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, Matius 4 ayat 8-10 mencatat demikian. Tolong dibantu, Matius 4 ayat 8-10. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menang atas keinginan matanya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan, katakan memperlihatkan, kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Next 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya mau katakan, sering sekali saudara, cobaan, ujian itu datang ketika saya dan saudara dalam menghadapi suatu proses kelemahan kehidupan. Saya mau katakan, untuk itulah engkau harus hidup dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya pada saat engkau dicobai oleh si jahat iblis, engkau mampu berkata, aku ini hamba Tuhan. Apa yang diberikan kepada Tuhan, itu yang terbaik bagi hidupku. Haleluya. Amin saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Next 10. Tuhan berbicara kepada iblis. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, kata Tuhan. Saudara, kata sebab ada tertulis ini merujuk kepada suatu ingatan yang berasalkan daripada firman Allah. Saya mau katakan bagaimana Roh Kudus untuk mengingatkan firman Allah dalam diri kita. Kalau kita malas baca Alkitab, kita hanya membaca dan mendengarkan Alkitab hanya seminggu sekali pada saat ibadah ke gereja. Bagaimana kalau Tuhan bilang, oke, kalau begitu berkatmu itu seminggu sekali. Katakan sampai kiri kananmu, aku tidak mau. Haleluya. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus juga adalah mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Tuhan. Jangan pernah lupa saudara. Bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan perkataan Tuhan terhadap kita? Kalau kita gak pernah baca, gak pernah dengar Alkitab. Ingat, kata ingat itu berarti pernah mengetahui. Kita gak akan pernah ingat apa yang tidak pernah kita, karena kita belum tahu. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita baca, pasti menempel. Kalau kita dengar, pasti menempel. Pernah kita dengar, pernah kita baca. Maka itulah kerja Roh Kudus. Dia akan mengingatkan, Tuhan bilang kasihi musuhmu. Sama seperti yang tadi. Saudara, saya percaya kalau dia nggak dipimpin oleh Roh Kudus, ditampar, aduh apalagi orang Batak, kau aja yang boleh. Aku juga bisa. Kau pikir nggak tahu kau siapa aku? Kan kayak gitu sering orang Batak, maaf. Iya kan? Udah salah, dia di luar marah-marah sama kita. Iya kan? Belum lagi dimarahi, padahal kita yang salah. Di luar kita marah-marah. Katakan sampai kiri kananmu, aku pasti itu bukan kamu. Iya, kalau bukan dia berarti aku. Sadar diri lebih baik daripada menunjuk orang saudara. Yang mengerti katakan amin. Itulah ciri-ciri hamba Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, dengan keangkuhan hidup saudara. Lihat sambung ke ayat 5 dan ke 6-nya. Matius 4 ayat 5. Lihat saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan mendapatkan dia. Siapa yang didapatkan?
Tuhan Yesus. Iblis menjumpai Tuhan Yesus di bumbungan baik Allah. Lalu next dikatakan apa? Lalu berkata kepadanya, siapa yang berkata? Iblis berkata kepada Tuhan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lanjut, sebab ada tertulis. Artinya saudara, sebab ada tertulis. Iblis juga tahu firman Tuhan. Iblis juga tahu firman Tuhan. Lalu kita sebagai orang Kristen malas dengan firman Tuhan selesai. Kita jadi bulan-bulanannya iblis, saudara. Kita jadi bulan-bulanannya iblis, saudara. Akhir-akhir ini, saudara, minta hidupmu supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Tanggalkan segala keinginan dagingmu. Tanggalkan segala sesuatunya. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, yang percaya katakan amin. Next, apa kata dikatakan? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Next, saudara, dikatakan apa? Sebelumnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Apa katanya di sini? Lalu berkata kepadanya, Tuhan berkata kepada iblis, iblis berkata kepada Tuhan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, dengar baik-baik, jika kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus mau tolong kita? Gak bisa, Pak. Kita minta, Tuhan Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus sudah pimpin kita. Kalau begitu ayo ikut aku, belok ke kanan, jangan lagi lurus. Karena Amsal mencatatnya, ada orang disangka jalannya lurus padahal menuju maut. Yang mengerti katakan amin. Ikutlah tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Yang pasti tuntunan Roh Kudus itu tidak pernah melakukan yang tidak berasal daripada Bapa. Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kelakuan, karakternya adalah kehendak Bapa. Apa yang dia lakukan semuanya berasal daripada Bapa. Dia tidak membenci, dia tidak mendendam, dia tidak menyakiti. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang suka cita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kuasa untuk mengalahkan dunia ini akan menjadi bagian kita. Kita dapat menjauhi dosa, kita dapat mengalahkan keinginan daging, kita bisa menang dan atas tantangan kehidupan. Itu semua berkat daripada pimpinan oleh Roh Kudus. Semua karena Roh Kudus, saudara. Kalau saudara ingin Roh Kudus menjadi penolong dalam hidupmu, izinkan Dia yang berkuasa atas hidupmu. Haleluya. Haleluya. Menyerahlah kepada Tuhan. Daging itu lemah, roh itu penurut. Roh menurut hanya kepada keinginan Bapa. Kalau daging itu lemah, berarti jangan ikut yang lemah. Ikutlah penurut. Karena yang dilakukan penurut itu hanya kehendak Bapa. Yang mengerti katakan amin. Saudara, haleluya. Galatia 5 tadi mencatatnya, saudara. Orang yang melakukan keinginan daging tidak akan sampai kepada kerajaan Bapa. Sama seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23 mencatat, saudara. Apa gunanya karunia nubuat? Apa gunanya karunia Roh Kudus kalau hidup kita tidak melakukan kehendak Bapa? Kita suatu saat akan Tuhan bilang, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Lihat Matius 7 ayat 21, saudara. Lihat, bandingkan diri kita kepada firman. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman? Apakah hidup kita masih kita lakukan sesuai dengan suka-suka kita? Haleluya, saudara. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku. Ini Tuhan bilang, saudara. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22 dikatakan di sini, apa katakan? Next. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kata Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu?
dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23 Tuhan katakan gini. Next. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kata Tuhan. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa kita disebut pembuat kejahatan? Karena yang kita lakukan bukan kehendak Bapa, tapi kehendak daging kita. Lakukanlah kehendak Bapa, maka hidupmu pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, pasti engkau akan sampai kepada sorga. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat saudara, kenapa dia bilang tidak pernah mengenal Tuhan? Padahal dia berdoa menggunakan nama Tuhan, betul? Otomatis dia sudah tahu Tuhan, betul? Haleluya. Dia bernubuat, dia menyembuhkan orang sakit, dia melepaskan orang dari belenggu kejahatan, dari belenggu setan, dengan menggunakan nama Tuhan. Saya percaya ini seorang anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang memiliki karunia-karunia yang hebat. Saya percaya dan yakin itu saudara. Kenapa dibilang Tuhan mereka tidak pernah mengenal Tuhan? Hosea 4 ayat 6. Lihat saudara apa yang dikatakan Hosea 4 ayat 6. Lihat, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Loh Pak, bukankah mereka itu menyebut nama Tuhan, melepaskan orang dan menyembuhkan orang? Bukankah menyebut nama Tuhan berarti mereka sudah mengenal Tuhan? Betul. Lihat apa yang dikatakannya selanjutnya lagi. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Artinya saudara, tidak ada hikmat yang melebihi daripada takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Omong kosong kalau kau katakan banyak macam alasan engkau takut Tuhan, tetapi suka tipu-tipu. Orang Papua bilang, suka berbohong, kepala tipu-tipu. Waktu FA izin, sore Pak, maaf gak bisa datang FA, lagi gak enak badan. Oh ketua FA, oke Ibu, terima kasih. Maaf Pak, lagi batuk pilek. Oh oke Ibu, padahal baik-baik saja keadaannya. Ketua FA dengan polosnya berdoa untuk kesembuhannya. Saya mau katakan, orang disembuhkan Tuhan. Tuhan bilang begini, kau bilang supaya aku sembuhkan si A. Tuhan bilang begini, kan dia sehat. Bagaimana aku bisa menyembuhkannya? Artinya saudara, kalau engkau menipu Tuhan, ketua FA berdoa, Tuhan sembuhkan si Anu, karena dia sedang batuk pilek. Enggak heran saudara, kau sehat besoknya batuk pilek datang. Karena apa? Untuk menggenapi ketua FA tadi. Karena dia memohon kesembuhan. Supaya kau sembuh, kau harus sakit dulu. Katakan sampai kiri kananmu, itu pasti bukan kau. Banyak alasan saudara. Saya percaya orang yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya selalu bergaul kepada firman. Suka datang dalam peribadatan. Ada semangat untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Ada gairah selalu yang baru untuk mau bersekutu kepada Tuhan. Membangun intim pribadi dengan Tuhan. Hidup saat teduh, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dan dia katakan, Tuhan, aku senang dalam hadirat-Mu. Karena kesukaanku adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ayat terakhir Bapak Ibu. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Iya, silakan tim worship. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 Saudara. Lihat Saudara, apa yang dikatakan firman ini? Ini keren Saudara. Ya, sehingga kita nggak bisa tipu diri sendiri lagi. Lihat, jikalau kamu mengasihi aku, ini Tuhan yang bilang loh. Ini perkataan Tuhan dalam Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, ini perkataan Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan. Amin. Kamu akan menuruti segala perintahku. Kita disakiti, bermusuhan dengan mertua. Roh Kudus bilang, antar Demban ke rumah mertuamu itu.
Tapi dijahatinya aku, masa difitnahnya aku. Kita mau ikut keinginan daging atau keinginan Roh Kudus? Kasih akan mengalahkan segalanya. Dosa apapun, kasih itu mampu menutupi segala sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dikatakan apa di sini? Next 16 dikatakan apa? Next ayatnya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau ada Roh Kudus, apa yang menjadi lawan kita? Gak ada. Semuanya kalah, saudara. 18 dikatakan di sini, 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, siapa? Saya dan saudara mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya berdoa, Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga mengambil alih kehidupan kita, supaya kita mampu mengalahkan segala keinginan yang ada di dunia ini. Mampu mengalahkan dosa, mampu mengalahkan keangkuhan hidup. Dan kita akan bersama-sama bertemu di kerajaan Allah sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya tepuk tangan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau ada bersama dengan kami. Kami merasakan kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan Roh Kudus sedang bergerak untuk menjamah pribadi lepas pribadi. Membawa kami untuk dituntun, untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Hamba-Mu berdoa saat ini juga, Roh Kudus ambil alih kehidupan umat-Mu. Ambil alih kehidupan kami semua, agar kami mampu untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan,